Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dengan saya Siti Hartina Fitri dalam pelajaran prakarya. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu biar segala pekerjaan kita menjadi berkah. Amin. Oke. Kita langsung masuk saja ke pembahasan, yaitu budidaya ikan konsumsi, yang mana kita akan fokus membahas tentang tahapan budidaya ikan konsumsi, dan kita akan membahas dua jenis ikan saja, yaitu ikan nila dan ikan gurami. Oke. Cara membudidayakan ikan konsumsi ada 4 tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pembenihan, tahap pemeliharaan, dan tahap pemanenan. Oke, yang mana dari jenis ikannya pasti berbeda-beda gitu ya. Ada perlakuan khusus terhadap jenis ikannya tertentu. Oke, yang pertama ada ikan nila. Berdasarkan warnanya ada 2 jenis nila, yaitu nila merah dan hitam. Ciri-ciri khusus ikan nila yaitu bentuk badan yang pipih ke samping dan memanjang. Pada badannya terdapat garis vertikal sebanyak 9 sampai 11 buah. Garis pada sirip ekornya yang berwarna merah berjumlah 6 sampai 12 buah. Terus terdapat garis-garis miring pada sirip punggung. Yang terakhir, mata kelihatan menonjol dan besar dengan bagian tepi mata berwarna putih. Oke, ini dia contohnya. Oke, kita masuk ke tahapan pertama, yaitu tahapan persiapan. Habitat asli nila adalah Sungai Nil dan danau di sekitarnya. Di Indonesia, nila banyak terdapat di sungai-sungai, danau, rawa, dan air payau. Nila biasanya dijumpai di perairan yang arus airnya tenang. Oleh sebab itu, menyiapkan kolam yang tenang adalah salah satu persiapan dalam memelihara ikan nila. Selain itu, nila juga cocok dipelihara di waduk, rawa, dan sungai dengan menggunakan jala apung atau keramba. Oke, selanjutnya tahapan pembenihan. Pembenihan nila dapat berhasil dengan baik jika induk nila yang digunakan memiliki ciri-ciri yang baik. Nila yang digunakan menjadi induk lebih baik nila asli, bukan yang nimu atau hasil kawin silang antara nila dengan mujair. Oke. Itu disebut dengan nimu, nila dengan mujair. Salah satu syarat induk nila yang baik adalah masing-masing induk nila mencapai berat lebih kurang 100 gram per ekornya. Jadi bila kurang dari berat tersebut, nila menghasilkan telur yang relatif sedikit. Nah, gitu dia. Perbedaan nila jantan dan nila betina yang baik yaitu nila jantan yang baik perutnya pipih berwarna kehitaman, sedangkan nila betina perutnya berwarna putih dan mengembang. Benih nila yang baik adalah benih nila yang besarnya seragam besarnya seragam, lincah, dan tidak cacat. Oke, next masuk ke tahap pemeliharaan.
Oke, tahap pemeliharaan nila harus memperhatikan pakatnya. Makanan nila adalah tumbuhan air yang lunak dan juga cacing. Benih nila lebih menyukai jasad renik yang berjenis zooplankton untuk dimakan. Oke, jasad renik ini hewan-hewan yang sudah mati gitu ya. Jadi nila kecil juga sering memakan alga yang menempel pada kolam. Oke, jadi maksudnya jasad renik ini ada di dalam kolamnya, nggak mesti di luar juga, pokoknya di dalam kolam tersebut aja ya. Oke, di perairan umum nila kecil lebih sering mencari pakan di daerah yang dangkal. Nila yang lebih besar biasanya mencari pakan di daerah yang lebih dalam. Nila juga mempunyai kebiasaan makan yang unik. Nila dewasa memiliki kebiasaan makan dengan mengumpulkan pakan dari perairan dengan bantuan lendir dalam mulut. Dengan bantuan lendir, pakan nila akan berkumpul atau membentuk partikel sehingga pakan tidak mudah keluar kembali melalui jaring insang. Oke, itu dia keunikan makan nila dewasa. Oke, tahapan terakhir pada ikan nila yaitu tahap pemanenan. Pemanenan nila dapat disesuaikan dengan permintaan pasar. Nila dapat dipanen saat mencapai berat 200 sampai 250 gram. Itu biasanya umurnya 2,5 bulan gitu. Biasanya yang beratnya 200 sampai 250 gram. Pemanenan nila dapat dilakukan dengan cara sekaligus atau berangsur-angsur. Pemanenan secara sekaligus dilakukan dengan menyisakan sedikit air pada kolam atau menaikkan keramba ke permukaan air. Oke, itu dia tahapan pada ikan nila. Kemudian kita masuk ke ikan gurami. Oke, mari kita kenalan dulu. Kita lihat ciri fisik dari ikan gurami. Memiliki daging yang tebal, bentuk badan pipih ke samping, lonjong dan hampir oval. Mulut kecil, miring dan dapat disembulkan. Rahang atas dan bawah tidak rata. Kemudian sisiknya besar dan pada bagian kepala terdapat sisik yang sedikit kasar. Pada sirip punggung dan dubur terdapat duri. Oke, jadi ikan ini agak sedikit lebih mahal daripada ikan nila karena dagingnya yang tebal. Oke, jenisnya yaitu ada 2 jenis gurami yang sering dibudidayakan masyarakat, yaitu gurami angsa dan gurami Jepang. Yang mana gurami angsa memiliki tubuh yang lebih besar daripada gurami Jepang yang memiliki tubuh yang kecil. Lebih kecil daripada gurami angsa. Oke, kita masuk ke tahapan pertama dalam budidaya ikan gurami, yaitu tahap persiapan. Gurami lebih suka hidup di perairan yang tenang dan dalam seperti rawa, waduk ataupun danau yang mana arus airnya tenang dan tidak terdapat banyak tumbuhan air. Kemudian, maka dari itu persiapan pemeliharaan ikan gurami adalah dengan menyediakan kolam yang tenang dan dalam serta tidak tertutup tumbuhan air. Oke, suhu kolam gurami juga diperhatikan yaitu antara 24 sampai 28 derajat Celcius. Yang mana jika gurami dipelihara di bawah suhu 15 derajat Celcius, gurami akan mengalami pertumbuhan yang lambat dan berakibat langsung pada pembiakannya. Oke, suhu kolamnya juga berpengaruh. Oke, kita masuk ke tahapan kedua yaitu tahap pembenihan.
Induk gurami yang dibudidayakan mampu berkembang biak sepanjang tahun. Jadi induk gurami yang berkualitas berumur antara 3 hingga 7 tahunan. Keadaan tubuh induk gurami harus baik dan masih lengkap, tidak cacat gitu ya. Gurami jantan yang baik dijadikan indukan memiliki ciri-ciri warna badannya terlihat gelap dan agak pucat dengan perut yang lancip di dekat anus. Pada indukan betina yang baik, ciri-cirinya yaitu perut membulat dan relatif panjang dengan warna badan terang. Benih gurami yang baik adalah benih yang memiliki ukuran seragam, lincah, dan tidak cacat. Oke, maksudnya ukurannya sama gitu ya. Oke, masuk ke tahapan ketiga, yaitu tahap pemeliharaan. Yang mana gurami yang masih berupa benih sangat menyukai jasad renik. Setelah beberapa hari, benih-benih gurami lebih memilih larva serangga dan zooplankton. Setelah beberapa bulan, benih-benih ikan ini mulai mengkonsumsi tumbuhan air yang lunak karena sudah besar. Oke, pakan gurami yang telah dewasa biasanya terdiri atas tumbuh-tumbuhan seperti daun talas, daun singkong, kangkung, dan daun lemtoro. Selain pakan gurami yang telah disebutkan itu, masih terdapat jenis pakan lain sebagai pakan tumbuhan seperti dedak, ampas tahu, dan bungkil. Bahkan rayap dapat menjadi pakan yang sangat disukai oleh gurami muda dan induk gurami. Selain memperhatikan pakan, kualitas air untuk memelihara gurami harus diperhatikan, yaitu harus bersih dan tidak tercemar. Oke, masuk ke tahapan terakhir dalam budidaya ikan gurami, yaitu tahap pemanenan. Gurami dapat dipanen secara fleksibel, artinya waktu dan ukuran gurami saat dipanen dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Gurami sering dipanen saat beratnya mencapai 500 gram. Hal itu dikarenakan permintaan pasar lebih banyak untuk gurami yang memiliki berat 500 gram. Berat gurami dapat meningkatkan lebih cepat dengan pemberian pakan yang baik dan kondisi air yang lebih baik. Oke. Tuh kalau mau ikannya besarnya lebih cepat gitu ya. Oke, itu tadi saja pembahasan kita. Kini kuis untuk hari ini ada 4 soal, silahkan dikerjakan di bukunya. Oke, yang mana soalnya yaitu ada pertama, tuliskan 4 tahapan dalam budidaya ikan konsumsi. Yang kedua, tuliskan minimal 3 ciri khusus ikan nila. Jadi kalau di atas 3 itu betul atau 3 betul, kalau di bawah 3 itu nilainya tidak penuh gitu ya. Kemudian tuliskan minimal 3 ciri fisik ikan gurami. Dan yang terakhir, suhu kolam yang baik dalam budidaya ikan gurami yaitu berapa suhu kolam yang baik. Oke, itu saja pembahasan kita pada hari ini. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Tetap semangat daringnya. Dan baiklah, sebelum kita akhiri, tadi kita sudah memulai dengan basmalah, dan sekarang kita akhiri dengan alhamdulillah. Oke, sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.